Baik, sekarang kita lanjutkan pengerjaan kita untuk membuat simulasi proses hidrodealkilasi toluena yang flowsheet-nya seperti pada gambar ini. Ini ada flowsheet dan kondisi operasi dari umpannya dan semuanya. Kita kemarin sudah sampai pada reaktor, di mana reaktor ini sebenarnya reaksinya adalah fasa gas, sehingga yang nanti keluar adalah hanya yang kita perhitungkan yang aliran S4B. Sedangkan di sini fasa cair tidak ada nilainya. Jadi ini setelah keluar dari reaktor pada 1268 derajat Fahrenheit, didinginkan dengan cepat menggunakan cairan hasil dari flash drum. Nah, karena ini dicampur, kemudian dimasukkan lagi ke HE yang ini, ya, HE-nya yang di. Nah, sekarang kita tambah mixer. Ya. Klik mixer. Jadi untuk sementara kita masukkan sebagai streamnya adalah S4. S4, outletnya S5. Oke. Sementara untuk yang pendinginnya belum kita masukkan. Nah, keluaran dari S5 ini yang dimasukkan, jadi pencampuran ini masuk ke HE, jadi dimasukkan ke HE yang ini. Nah, ini kemarin masih untuk cell side-nya, inlet-nya belum kita isi. Nah, sekarang yang dipakai untuk memanaskan umpan adalah yang aliran dari reaktor ini. Sehingga ini kita pasang untuk yang umpannya adalah S5, keluarnya S6. Oke. Nah, sekarang ini keluar FT correction factor. Nah, sekarang kita tujuan kita di sini hanya menghitung neraca panasnya saja atau neraca energi. Sementara kita tidak menggunakan ini, atau bisa juga ini kita ubah, atau sementara kita tidak usah menghitung koreksi. Jadi kita hitung seperti ini saja, neraca panasnya. Nah, kita sudah dapat ini keluarnya 427. Nah, sekarang keluaran dari HE setelah ini masuk didinginkan lagi menjadi 100 derajat dengan cooler. Sementara kita tidak perhitungkan dulu untuk air pendinginnya, tapi kita gunakan cooler. Nah, kita pasang cooler, masuknya S6, keluarnya kita beri lanjutannya S7. Nah, kemudian ini E102 duty. Nah, delta P-nya belum diketahui. Sekarang kita lihat di sini delta P-nya adalah 5 PSI, sehingga ini kita isi di sini parameters, delta P-nya diisi sesuai dengan yang diketahui di sini adalah 5 PSI. Nah, sekarang unknown duty berarti suhunya adalah keluar 100 derajat Fahrenheit. Kita isi di sini worksheet, kita klik worksheet, kemudian suhu keluar diisi dengan ini 100 derajat Fahrenheit. Oke. Jadi ini sudah terisi di sini. Nah, baru setelah keluar dari pendingin 100 derajat Fahrenheit, kita pisahkan dengan flash. Jadi ini bisa kita pilih yang separator, ini yang paling pojok kiri, separator, kita pasang di sini. Oke. Dan klik 2 kali. Stream yang masuk yang didinginkan adalah S7. Nah, yang keluar ini adalah vapor product. Ya. Jadi yang keluar adalah vapor product. Kita tulis keluarnya ini. Tulis saja dulu vapor product. Nah, kemudian yang di sini, setelah S7, keluarnya adalah yang liquidnya S8. Kita beri nama streamnya S8. Kemudian ini kita beri key dari flash.
Ya, karena nanti suhunya bisa yang kita atur. Ini adalah key dari nomor ininya V100. Nah, sekarang kalau ini diberi energy stream, ininya belum diketahui, sehingga ini suhunya yang kita pasang di sini tetap sama 100 derajat. Jadi ini yang untuk vapor product, bisa juga yang ini diisi dengan 100 derajat. Oke. Nah, baru yang S8 ini dipakai untuk mendinginkan. Jadi ini ya, dipecah menjadi dua, yang aliran liquidnya dipecah menjadi dua, satunya jadi liquid product, satunya dipakai untuk mendinginkan. Jadi dipecah menjadi dua, maka kita pakai splitter. Yang ini, T, kita pasang di sini. Nah, ini T-nya kita pasang, sebagai umpannya adalah S8, kemudian satunya menjadi liquid product, satunya menjadi S9. Jadi outletnya S9 dan satu lagi liquid product yang keluar. Nah, sekarang ini anon split ini yang harus dipecah. Nah, diinginkan di sini mendinginkan sampai suhunya 1150. Kita belum tahu berapa splitnya ini. Untuk split kita pasang di parameter. Ya, S9 flow rasionya ini berapa persen yang dipakai untuk pendingin, berapa persen ini karena belum tahu, sementara kita pasang dulu misalnya bisa 0,5 atau 0,4 misalnya. 0,4, nah, maka yang di sini 0,4, nah ini tekanannya kita lihat, tekanannya adalah masih 484 PSIA, sedangkan tekanan yang di S4 adalah 494. Ya, maka ini harus disamakan, maka dinaikkan dengan pompa. Jadi kita pasang pompa, ya, kita pasang pompa, kemudian klik 2 kali, maka inletnya adalah S9, outletnya S10. Nah ini energinya stream diisi dengan P P100, power P dari P100. Oke, sekarang unknown duty. Nah sekarang yang diisi adalah tekanannya, ya, disamakan dengan tekanan yang S4 ini, yaitu 494. Di sini hanya 484. Maka ini diklik 2 kali, tekanannya diisi 494. Oke. Nah, kemudian ini sebelum masuk ke sini, lebih baik kita pasang recycle. Karena kalau kita langsung masukkan, kita tidak tahu, karena ini ada recycle-nya. Jadi untuk mengamankan konvergensinya lebih baik kalau dipasang recycle. Recycle ini kita pasang recycle dulu, dan klik 2 kali, masuknya adalah S10, keluarnya S10 aksen. Ya. Oke. Nah, ini baru dimasukkan ke sini, mix. Ya, karena ini kan sebenarnya alirannya adalah dari sini keluar, dikembalikan lagi ke sini. Nanti masuk lagi baru ke sini. Sehingga ini perlu recycle. Nah, sekarang kita masukkan yang S. Nah, streamnya tadi S4 dicampur dengan yang S10 aksen. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat. Ya, ini kita balik dulu mungkin untuk manipulasi flowsheet. Ya, ini kita putar. Nah, supaya kelihatan. Ini ya. Oke. Agak ditata sedikit.
Nah, sekarang kita lihat suhu dari setelah keluar dari reaktor, ya keluar dari reaktor suhunya 1268, didinginkan dari yang keluar dari flash ini, suhunya seharusnya menjadi 1150. Nah, sekarang baru 1117. Maka sebenarnya kita bisa mengubah-ubah ini. Nah, untuk mengetahui perkiraannya, kita bisa menggunakan case study. Case study. Ini kita coba case study, kita add. Nah, kemudian kita masukkan ini variabel yang mau jadi variabelnya adalah yang mau diubah-ubah, ya independennya adalah yang ini di stream berapa tadi? Mix T ya, T100 di flow ratio 1. Kita tambah. Nah, kemudian sebagai suhu, kita ingin melihat suhu dari S10. Ya. Dari S9, S10. Nah, bentar. S berapa tadi? S5. Jadi suhu dari S5. Ini S5, kita pilih. Kemudian kita pilih yang ini adalah temperature. Oke, kita tambahkan dan done. Nah, kemudian kita lihat. Jadi current value ini start kita mulai dari misalnya 0,1. Ya, 0,1. N-nya 0,9. 0,9. Step size-nya kita pasang 0,01. Oke. Maka kemudian setelah kita isi, kita klik run. Oke. Nah, kemudian resultnya kita bisa lihat di sini. Untuk plotnya ini. Nah, jadi kira-kira kalau untuk mendapatkan suhu 1150, kira-kira di nilai angka sekitar ini. Gitu ya. Kita bisa melihat pengaruh dari flow ratio, pengaruh dari laju pendinginnya ini dengan suhu didinginkan ini. Ya. Dari sini kita bisa melihat ya angkanya kira-kira di sekitar, kalau angka kita bisa lihat di ini, kalau kita inginkan 1150, ya kira-kira di antara 0,34. Jadi ini kita bisa isi, misalnya di sini 0,34. Ininya dirubah menjadi 0,34. Nah, kalau misalnya nanti ini ada kondisi yang diubah, kita secara otomatis ingin mengubah ini, maka kita bisa menggunakan cara lain ya, dengan menggunakan adjust. Kita pasang adjust di sini. Jadi yang di-adjust adalah suhu ini dengan mengubah-ubah flow ratio-nya ini. Caranya setelah kita pasang, kita klik 2 kali. Kemudian ini kita select var. Variabelnya adalah yang di T100. Ya. Pilih yang T100. Kemudian kita pilih flow ratio 1, select. Nah, kemudian targetnya adalah yang tadi stream 5, stream S5. Stream S5 kita pilih. Nah, sebagai variabelnya adalah temperature. Nah, jadi ini kita pilih temperature. Ini, klik temperature, dan select. Nah, sekarang keluar requires target value. Jadi ini yang kita
targetnya adalah 1150. Kita pasang 1150. Oke. Nah, kemudian start. Oke. Dan hasilnya 1141. Ya. Oke. Ya, nanti dicari sampai ya. Oke, sudah. Ini sudah. Ya, dengan cara itu kalau ada perubahan kondisi operasi, maka ini secara otomatis akan dihitung berapa yang harus diubah. Baik, ini untuk yang bagian reaktor sudah kita selesaikan ya dengan cara seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita akan selesaikan untuk yang bagian separator dan kemudian kita gabungkan untuk keduanya. Tunggu lanjutannya, ikuti lanjutannya untuk bisa mendapatkan simulasi yang lengkap. Terima kasih atas perhatiannya.